Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kok nggak dijawab ya? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena bahwa saat ini kita telah diperkenankan untuk hadir di sini dalam penyelenggaraan dirosah Aswaja An-Nahdiyah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Moga-moga kita semua dapat mensyukuri nikmat ini sebagai nikmat terbesar dalam hidup kita ya, setelah nikmat iman Islam. Rahmat salamnya mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, seperti janji saya pada pertemuan yang lalu untuk melanjutkan pembahasan mengenai tafakkur. Setelah kita bahas soal tafakkur terkait dengan tanda kebesaran Allah, terkait dengan nikmat Allah, ya kan? Terkait dengan janji-janji Allah, maka saat ini tafakkur kita terkait dengan ancaman Allah. Ancaman. At-tafakkuru fi wa'idillah. Bertafakkur dalam hal yang mengenai ancaman Allah Ta'ala. Jadi Allah punya janji, Allah juga punya ancaman. Janjinya buat siapa kita udah tahu. Ancamannya buat siapa? Nah ini yang bakal dijelasin. Dalam Al-Quran ada beberapa kandungan di dalamnya, ya termasuk salah satunya janji dan ancaman ya. Al-wa'du wal wa'idu. Al-wa'du wal wa'idu, janji dan ancaman. Kalau janji Allah di sekitaran hal-hal yang mengenai soal kenikmatan, entah kenikmatan kubur atau puncaknya kenikmatan surga. Tapi kalau ancaman Allah ya terkait dengan hal sebaliknya, hal-hal yang mengenai situasi-situasi yang menakutkan, karena di dalamnya adalah siksa. Kan gak mungkin ada orang ngancam dengan kenikmatan ya. Saya ancam kamu, saya kasih duit nih. Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Semua ancaman
selalu pada persoalan-persoalan yang menakutkan sebagai sanksi bagi keteledoran hidup kita. Ini perlu ditafakuri. Buat apa? Yatawalladu minhal haibah. At-tafakkuru fi wa'idillah yatawalladu minhal haibah. Kalau kita bertafakur terhadap ancaman-ancaman Allah, akan melahirkan rasa takut sama Allah. Takut loh. Takut nggak? Harus takut ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita ambil beberapa contoh dari terkait dengan ancaman ini. Ini kan soal situasi mencekam kehidupan manusia di alam akhirat akhirnya ya. Tapi kemudian ternyata ancaman itu juga tidak hanya berlaku di akhirat. Dari mula di dunia Allah terkadang memberikan bukti dari ancaman itu bagi orang-orang yang lalai dalam hidupnya. Gitu loh ya. Yang lalai dalam hidupnya, lalai terhadap nasihat, lalai terhadap kewajiban dan lain-lain. Ya tentu kewajiban agama ya. Kita diperingati oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Dijawantahkan maksud tujuan itu oleh para ulama sampai ke kita. Sampai ke kita. Hingga kita tahu tentang cara bagaimana menjadi manusia yang benar. Kalau manusia benar doang. Kalau benar di atas benar ya. Ada takkid gitu. Takkid. Tapi terkadang teguran itu kita abaikan begitu saja. Dari lantaran bahwa dalam diri kita ada kekuatan yang kita sendiri tidak mampu meredamnya. Kekuatan hawa nafsu. Kita punya nafsu. Nafsu itulah yang kemudian mempengaruhi sepenuhnya langkah-langkah kita ketika kita berada di posisi menjadi orang-orang yang lupa akan nasihat itu. Bu, kita kendalikan hati ya. Kendalikan hati kita. Hati itu, hati kita nih menjadi penguasa utama dalam diri kita. Apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah cara kita menerjemahkan kemauan hati kita. Betul ya? Kita berada di sini dari lantaran hati kita mengajak ke sini. Terkadang kita berada di tempat lain dari lantaran hati kita ngajak ke tempat itu. Kita sedang berada di dalam melakukan kebaikan dari lantaran hati kita menuntun kita untuk menjalankan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Jadi hati itulah yang menjadi kunci dari cara bagaimana kita menempatkan hidup kita. Dalam gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging yang kalau itu benarlah semuanya, dan kalau itu tidak benar semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Itulah maka berhati-hatilah dengan hati. Berhati-hatilah dengan hati. Kalau hati
sudah mulai cenderung pada hal-hal yang jelek, maka mau tidak mau kita akan diarahkan ke hal yang jelek itu. Penting mengelola hati kita. Ini kayak gini, ini adalah cara kita mengelola hati kita supaya tetap di jalur yang benar. Karena sesungguhnya hati itu lebih cenderung pada kebenaran. Bahwa kemudian dia berbelok dari kebenaran itu dari lantaran ada unsur lain yang masuk dan mempengaruhi hati itu, yaitu nafsu kita. Kalau begitu nafsu jadi gara-gara dong. Nah, nggak bisa. Nafsu itu salah satu dari poin penting yang ada dalam diri manusia. Domainnya adalah keinginan untuk menjadi orang yang lebih maju, keinginan untuk menjadi orang yang memiliki kemauan untuk berinovasi dan lain-lain. Walaupun negatifnya terkadang ia membawa manusia pada keterjerumusan, gitu loh ya. Tapi kehadirannya tetap diperlukan sebagai satu-satunya hal yang memotivasi manusia menjadi lebih maju. Tapi berhati-hatilah dengan itu, Bu. Kita nih ibadah, dihargai betul ibadah kita. Jangan kata ibadah-ibadah yang besar, ibadah sederhana dihargai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita melakukannya setelah melalui proses peperangan dengan nafsu kita. Itulah maka Allah memberikan penghargaan lebih terhadap hasil ibadah manusia ketimbang kepada para malaikat. Kenapa dengan malaikat? Malaikat itu nggak punya nafsu, Ibu. Nggak punya nafsu. Jangankan punya keinginan untuk memberontak, buat berpikir pengen kenyang aja perutnya kagak ada. Malaikat sih. Jadi kalau kemudian dia seumur hidupnya melulu ibadah pada Allah dari lantaran bahwa memang tidak ada kendala kok. Tidak ada kendala karena tidak ada nafsu. Ada malaikat yang diciptakan dari sejak diciptakan dia sujud terus sampai kiamat. Bisa, nggak mikirin apa-apa. Ada malaikat yang sejak diciptakan bertasbih sama Allah terus bertasbih sampai kiamat. Bisa. Kenapa? Nggak mikirin apa-apa kok, nggak punya keinginan kok. Kita nih ibadah dengan menyertakan berbagai keinginan duniawi. Iya kan? Jadi ibadah kita merupakan hasil peperangan kita dengan nafsu kita, dan ketika terwujud ibadah itu maka Allah berikan apresiasi luar biasa. Kita juga, Bu, kalau nggak punya nafsu bisa ibadah tiap hari, iya kan? Tiap saat lah, nggak mikirin apa-apa sih. Gak mikirin makan, gak mikirin minum, gak mikirin beli baju, gak mikirin pengen punya ini punya itu, enggak. Orang gak ada nafsu kok. Jadi kalau begitu adanya ibadah kita ya tidak ada nilainya. Justru nilai ibadah kita dari lantaran kita punya hawa nafsu itu. Jadi nggak usah berpikir ngilangin nafsu. Berpikirlah tentang cara bagaimana mengelola nafsu supaya tidak nyelonong pada perbuatan yang menjadi sebab bagi perolehan ancaman Allah Ta'ala. Ibu di akhirat itu mencekam ya. Nggak usah ngomong akhirat, jauh. Ngomong yang dekat dulu, ntar jauh. Kuburan. Itu kuburan jaraknya cuma 1 meter di bawah telapak kaki kita. Ya, 1 meter di bawah telapak kaki kita.
tampilan zohirnya hening. Hening. Kalau kita masuk ke area pekuburan hening. Apalagi kuburan-kuburan di kampung, banyak pohon-pohon gede, ya. Masuk ke pemakaman, suasananya menjadi senyap. Tapi jangan salah, di bawahnya rame, lebih rame daripada pasar Tanah Abang, Tanah Abang lebih rame, lebih hiruk pikuk. La taktar bil kubur, janganlah kalian tertipu dengan kuburan. Tampilannya mah luar biasa, kalem, kelihatannya kalem kuburan ya, hening, sepi, senyap. Apalagi malam-malam. Bawahnya ternyata rame. Dari lantaran manusia sedang mengalami hal-hal sebagai bagian dari akibat apa yang mereka lakukan pada saat hidup di dunia. Kuburan. Sampai kapan keramaian itu? Sampai Allah menakdirkan mereka harus bangkit kembali di hari kebangkitan. Dibangkitin tuh kita, Bu, Masya Allah. Gimana cara dibangkitin kita? Cara Allah membangkitkan kita akan sama persis dengan pada saat kita mati. Itu loh ya. Lalu bagaimana cara kita mati? Cara Allah mematikan kita akan sama persis dengan bagaimana cara hidup kita. Yamutul mar'u ala ma asya alai wasayub asu ala ma mata alai. Seseorang bakal mati dan cara matinya akan sama persis dengan cara hidupnya. Kalau hidup baik, mati baik. Kalau hidupnya kagak baik, matinya kagak baik. Itulah maka kemudian mengemuka istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kita akan mati dan cara mati kita akan sama persis dengan cara hidup kita, dan nanti ketika dibangkitkan akan sama persis dengan cara matinya kita. Berbangkit semua. Makanya saya pernah sampaikan di sini, salah satu bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur adalah tulang ekor. Dari tulang ekor itulah kemudian Allah akan perbaharui kita hidup seperti sedia kala, cuman kita dalam keadaan telanjang, uratan hufatan. Telanjang semuanya ibu-ibu, termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya pada Rasulullah SAW, kalau nggak salah Aisyah, ya Rasulullah, kalau orang dibangkitkan dengan cara telanjang termasuk di mahsyar itu telanjang, apakah saling lihat? Apa enggak saling lihat itu? Rasul bilang, saat-saat seperti itu tidak ada sedikit pun pemikiran orang kepengen ngelihat orang lain. Kagak ada. Kagak ada indah-indahnya deh. Nggak ada ketertarikan sedikit pun buat kayak gitu. Semua fokus pada cara bagaimana nasib mereka masing-masing. Di mahsyar kita kumpul, Bu, tempat di mana manusia digiring dari berbagai daerah, kumpul sentralnya di mahsyar. Gimana manusia ketika itu? Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalau kalian lihat nanti orang-orang berdosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepalanya. Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat kepala di hadapan Allah Ta'ala. Mencekam. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Buat orang-orang yang punya penyesalan luar biasa dari lantaran keteledoran ini dan itu, terabaikan ibadah, terabaikan kewajiban, kagak sholat, kagak ngaji, kagak lain-lain. Dia tidak yakin akan keselamatan dirinya. Dia bilang Rabbana absorna wa sami'na, ya Allah kami melihat ini semua dan kami dengar ini semua. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun, tolong kembalikan kami ke dunia. Tolong kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa melakukan amal kebaikan. Pengen balik lagi, balik lagi. Kalau dia balik lagi sendirian, dunianya udah kagak ada siapa-siapa. Tukang uduk udah di sono, susah pagi-pagi sarapan ya. Tukang jualan bensin udah di sono, warung Madura udah di sono. Tentu warung Madura kan rajin ya, melayani umat, rajin loh, 24 jam. Nanti hari kiamat dia buka setengah hari. Saking rajinnya, kiamat aja buka setengah hari. Oh bagus itu. Pengen balik lagi. Tidak ada orang yang berani mengangkat kepala. Itu baru mahsyar. Setelah sesi mahsyar apa? Sirot. Apa? Sirot. Enggak pakai mustaqim, sirot aja. Ya. Titian atau jembatan yang menghubungkan mahsyar dengan surga. Antara mahsyar dengan surga ada apa? Neraka. Semua orang pasti masuk ke situ. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali bakal masuk melewati sirot. Kagak ada jalan lain. Orang itu-itunya doang jalannya kok. Dari mahsyar pengen ke surga seberang sono, satu-satunya jalan adalah jembatan itu, namanya sirot. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Selalu bergoyang begini, Bu. Sirot itu selalu bergoyang begini nih. Telapak kaki kita ini harus ditapakan ke situ. Secara logika bisakah selamat? Gitu loh ya. Ya tentu yang menyelamatkan adalah amal-amal kita. Ada orang yang baru selangkah dua langkah nyemplung. Ada yang baru separuh perjalanan nyemplung. Kemana nyemplung? Bahkan ada penjelasan gini loh. Ini sirot nih, bayangin ya. Ini sirot nih. Dia nyemplung nih ke neraka. Itu jarak waktu atau lama waktu yang dibutuhkan sampai dia di permukaan neraka, ada yang bilang 1000 tahun. Pas nyemplung dia turun jatuh 1000 tahun baru bar aja ke neraka.
Lama ya? Masya Allah, luar biasa. Pada korban atau korban kan katanya korban itu fungsinya salah satunya buat itu ya, iya kan? Atau kalaupun tidak menjadi sebab pengampunan. Kalau sudah diampuni orang nggak berpikir tentang harusnya adanya kendaraan. Bahkan ini tempat yang suka kita jadikan tempat ibadah, sholat berjamaah, ngaji dan lain-lain, nanti di akhirat diwujudkan menjadi kendaraan buat kita. Nongkrong di masjid, sebab nggak ada penjelasannya, pos ronda dijadiin tempat nyebrang, kagak ada, saya nggak nemu. Yang saya nemu masjid, musola, majelis talim, tempat kita ibadah. Pos ronda makan kongko doang sama ngopi, iseng dikit gaple. Lu udah berempat ya. Setelah sirot apa? Ada haud al-kausar, telaga al-kausar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya di ujung sirot dan akan memberi minum dengan telapak tangannya yang mulia. Subhanallah. Dari lantaran haus dahaga habis nyebrang, hati was-was sampai ke sono, seberang sono, sebelum surga, dan dikasih minum oleh Rasul di telaga Kausar. Yang selamat, yang dapat pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencekam deh yang pada nyemplung ke neraka. Orang masuk neraka itu tidak satu-satu, rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro, digiring. Wasiqo, digiring. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, ila jahannama, ke neraka jahanam, zumaro, berbondong-bondong, kagak hatu-hatu, rombongan. Ketika mulai masuk didamprat oleh malaikat penjaga neraka. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap rombongan masuk, malaikat tanya, "Woi, ngapain masuk kemari lu? Emang di dunia kagak ada yang nasehatin lu?" Didamprat, Bu, dibego-begoin gitu kira-kira. Enggak ada yang nasehatin apa? Ngedenger omongan ulama apa? Gak ngaji apa? Gak ibadah apa? Pakai masuk kemari gitu. Didamprat udah ya. Itu ancaman. Bakal Allah buktiin loh. Kalau Allah membuktikan janji, maka sesungguhnya dia pun membuktikan ancamannya. Nih pikirin sama kita, Bu, pikirin. Orang ketika masuk neraka menangis sebagai perbandingan dari ketika dia bermaksiat dengan cara bersenang-senang. Ada penjelasan begini, man adnaba dzanban fahuwa yadhaku adkhalahullahu nar wa huwa yabki. Barang siapa orang yang berdosa sambil tertawa-tawa, senang-senang, Allah bakal masukkan dia ke neraka sambil menangis terseduh-seduh. Nangis pertamanya, sampai ketika tidak bisa nangis, yang terdengar cuma isak tangisnya seperti suara babi. Suara babi tahu nggak? Gimana nyontoin aja? Saya jarang ketemu sama babi. Pokoknya gitu aja dah ya. Isak, suara isak seluruh penduduk neraka, rame itu. Itu ancaman. Ibu tahu nggak?
Berapa tingkat kepanasan api neraka? 70 kali lipat api dunia. 70 kali lipat api dunia. Lau anna ahlan nar asabu narukum hadhihi lanamu fiha. Kata Nabi, kalau penduduk neraka dipindahin ke api dunia nih, bisa tidur nyenyak. Ini orang biasa di neraka nih, panas banget, dipindahin ke api kita nih, bisa tidur dia. Ini yang disebut dengan teori relativitas. Jadi kondisi tertentu dipengaruhi oleh tergantung bagaimana orangnya, gitu loh ya. Biasa di tempat panas banget, pindahin ke api kita bisa tidur, gitu loh ya. Sebegitu dahsyatnya. Ini yang dimaksud dengan ancaman Allah Ta'ala yang Allah bakal berlakukan buat orang-orang yang dalam hidupnya melakukan kedurhakaan dan tidak tobat sebelum mati. Banyak istighfar, udah kunci hidup, banyak istighfar ya. Sebelum kita kepergok sama mati, kepergok itu mati kadang-kadang mergokin loh. Lagi enak-enak hidup dipergokin jadi mati. Ada yang lagi nonton TV mati. Gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Ada yang lagi sholat mati, lagi sehat mati. Kagak usah sakit dulu, kagak usah tua dulu. Yang sehat kayak yang muda mati. Karena serba pantas kan? Bayi pantas nggak? Pantas. Remaja pantas nggak? Orang tua pantas nggak? Aki-aki pantas banget. Pakai banget dong. Kan banget. Ya. Jangan sampai kita kepergok dengan kematian sebelum kita tobat. Ya. Banyakin istighfar, Bu. Allah bergembira setiap kali kita beristighfar, melebihi kegembiraan seorang ibu yang kehilangan anaknya, gitu loh. Ini ada orang kehilangan anaknya, di bocah, pasti dia sedih. Tiba-tiba ketemu lagi, pasti dia gembira. Nah itu Allah lebih gembira daripada ibu tadi. Kalau kita istighfar, tafakurin ya, tafakurin tentang ancaman Allah supaya timbul rasa takut dalam diri kita. Paham ya? Baik, itu saja saya kira yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa mulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabis sayyidina Rasulillah ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wad-dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.